Enggak. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-17. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Eliezer Duganata dan diiringi oleh Kur Gracia Choir Paroki Grogol. Intensi misa pada pagi hari ini mohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk pemulihan kesehatan dan kesembuhan dari sakit kanker tulang belakang bagi Bapak Harun Sumantri, untuk pemulihan tindakan operasi bagi Maria Filipa, untuk kesehatan bagi Bapak Ali Mudin, Ibu Mariani, Minarni, Julia, dan Susanto, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik bagi Bapak Rudi Panghidoan, untuk ketentraman jiwa dan kedamaian abadi bagi Bapak Herawan Setiadi, Bapak Paulus Triharsono, Rosa Anggi Juwita, Ita Juwita, dan Larman S.U., serta Bapak Ignatius Rudi Kuncoro Wibowo. Umat terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dari puji syukur nomor 327, Hatiku Gembira.
ke-17. Dan hari ini juga bersama seluruh gereja kita bersatu dalam hari doa sedunia untuk orang tua, kakek dan nenek. Tema yang direnungkan dalam hari doa sedunia ini adalah Aku tidak akan melupakan engkau, dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 15. Paus Leo ke-14 mengajak secara khusus orang-orang tua, kakek dan nenek supaya senantiasa datang kepada Tuhan dalam berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup, terutama dalam pengalaman-pengalaman sukacita, pengalaman-pengalaman duka cita. Kita diajak secara khusus orang tua, kakek dan nenek supaya senantiasa datang kepada Tuhan. Melalui tema dari kitab Nabi Yesaya ini, kita diingatkan bahwa Allah senantiasa memberikan penghiburan dan harapan. Ia akan senantiasa hadir untuk menyertai dan memberikan berkat dan karunia secara khusus kepada para orang tua, kakek dan nenek. Paus Leo juga mengingatkan anak-anak secara khusus orang muda supaya menjadi berkat dalam keluarga-keluarga bagi orang tua, bagi kakek dan nenek. Hendaknya orang-orang muda menghadirkan kehangatan, sukacita, dan kasih dalam keluarga. Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa agar sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh-sungguh meneguhkan kita, memampukan kita untuk setia menghadirkan kasih, kebahagiaan dan damai sejahtera dalam keluarga kita masing-masing. Mengawali perayaan syukur ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari dan mengakui segala salah dan dosa kita. Kita mohon ampun agar kita sungguh-sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan bersama berdoa. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus kasih bagi
Ya Allah, Putra-Mu telah mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami. Kami mohon, berilah kami kebijaksanaan rohani, sehingga kami berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah pada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Sesuai dengan janji
yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu
yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, orang-orang tua, kakek nenek, orang-orang muda, remaja-remaja dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Semua pasti tahu lagu Keluarga Bahagia. Tahu semua? Harta yang paling berharga adalah, ya cukup sampai di sini. Lagu dari Bunga Citra Lestari itu mau mengingatkan kita pentingnya keluarga dalam mendukung seluruh perjalanan kesiaran kita. Hal yang sama diingatkan kepada kita oleh Rasul Paulus dalam bacaan hari ini. Kepada surat di Roma, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allah senantiasa menyertai kita karena kasih-Nya. Ia menyertai mereka yang dipanggil-Nya, yang dipilih-Nya, ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, yakni Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berkat karunia Yesus Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi saudara-saudara Yesus, artinya kita menjadi satu keluarga di dalam Yesus Kristus yang kita imani. Dengan lebih jelas kepada umat di Efesus pasal 2, Rasul Paulus mengingatkan, di dalam Kristus Yesus kita menjadi kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sebagai anggota-anggota keluarga Allah, apa yang bisa kita upayakan supaya menciptakan keluarga yang bahagia atau mencapai apa yang kita harapkan bersama? Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini mengingatkan kita supaya menjadi serupa dengan Yesus Kristus yang selalu taat dan setia pada kehendak Bapa, selalu berusaha untuk berbelas kasihan, berbelah rasa terhadap sesama. Demikian pula kebahagiaan dalam keluarga itu dicapai kalau ada cinta kasih di dalam keluarga. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa sejak semula kita telah dipanggil, dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya, dan karena itu kita diberi warisan, yakni kerajaan Allah. Dalam bacaan Injil, Yesus
menyampaikan perumpamaan kerajaan Allah itu seperti apa. Yesus mau mengajak kita supaya juga berusaha dalam hidup keluarga, mengutamakan keluarga tentunya. Tetapi yang lebih daripada itu adalah keluarga Allah, hidup berdasarkan kehendak Allah. Dalam Injil, Yesus menyampaikan 3 perumpamaan. 2 perumpamaan diantaranya adalah harta yang paling berharga dan mutiara yang indah. Harta itu ditemukan di ladang, dan kemudian setelah ditemukan, orang tersebut menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula mutiara yang telah ditemukan itu membuat orang yang menemukan itu bersuka cita, dan ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kerajaan Allah seperti apa yang hendak diwartakan dan dikehendaki oleh Yesus kita hidupi dalam keluarga-keluarga kita secara khusus, tapi juga dalam hidup keluarga sebagai keluarga Allah. Mutiara dan harta yang berharga yang hendak diwartakan oleh Yesus dalam Injil suci hari ini adalah sukacita kehidupan kekal dalam persekutuan dengan Allah. Dalam hidup kita tentu kita punya keinginan, kita punya harapan supaya keluarga kita bahagia, keluarga kita diberkati, dan seluruh hidup kita dikaruniai berbagai rahmat dan kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Yesus hari ini mengingatkan kita supaya perhatian kita, seluruh hidup kita tidak hanya diarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan yang membuat kita bahagia sementara di dunia ini. Tetapi Yesus mengajak kita supaya mengarahkan perhatian, seluruh pikiran dan hidup kita pada harta yang sejati, yakni sukacita dalam kerajaan surga. Sebagai anak-anak Allah, kita diajak dan dituntut untuk menjadi tanda kasih, kebaikan, dan kehadiran Allah di mana saja kita berada. Dalam berbagai macam kesempatan, Yesus mengingatkan kita supaya hidup sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Misalnya dalam Injil Matius pasal 5 dalam sabda bahagia, Yesus menyampaikan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Sebagai anak-anak Allah, kita diajak untuk menjadi pembawa damai, menghadirkan sukacita, belas kasihan, damai sejahtera di mana saja kita berada. Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, meneladani Salomo dalam bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini, mari kita juga berusaha untuk memohon kebijaksanaan dari Tuhan supaya bijaksana dalam hidup, di dalam keluarga, tapi juga di dalam lingkungan, di dalam gereja, di dalam paroki ini, agar dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Allah itu kita mampu untuk menjadi tanda kasih dan kebaikan, mulai dari dalam keluarga dan kepada siapa saja yang kita jumpai. Bagaimana caranya kita menjadi tanda kasih dan kebaikan adalah kehendak bebas dari kita masing-masing, dan cara yang terbaik dari kita masing-masing untuk membawa dan menghadirkan sukacita dan kebahagiaan
Sebagai seorang anak, hendaknya kita berusaha supaya mendengarkan, melaksanakan, menuruti nasihat-nasihat yang baik dari orang-orang tua kita. Sebagai orang tua, kita diajar supaya menjadi teladan hidup yang baik dalam iman, dalam relasi sosial, dalam pekerjaan, dan dalam hal apapun. Menunjukkan, memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak. Sebagai kakek dan nenek, kita semua atau saudara-saudari diajak supaya selalu setia mendoakan anak-anak dan cucu-cucu agar dikaruniai berkat-berkat yang limpah. Dengan demikian, ketika kita setia melaksanakan kehendak Allah, menghadirkan sukacita dan kebahagiaan dalam keluarga dan di mana saja, maka perumpamaan Yesus yang terakhir terlaksana bagi kita. Ikan-ikan yang buruk dibuang, sementara ikan-ikan yang baik dipilih. Dengan demikian, ketika kita juga setia melaksanakan kehendak Allah, maka kita akan dianugerahi kehidupan kekal, sukacita surgawi, harta yang paling berharga itu bersama dengan Allah. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Allah telah menentukan kita menjadi anak-anak-Nya. Ia memanggil kita untuk bersatu dengannya. Ia membenarkan kita karena iman akan Yesus Putranya dan menganugerahkan kemuliaan hidup kekal berkat kurban Kristus Yesus. Karena itu mari kita berusaha dalam hidup kita di tengah-tengah keluarga dan di mana saja, berusaha untuk menghadirkan kehangatan, sukacita dan cinta kasih. Menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang murah hati, yang berbelah rasa kepada sesama, sambil berusaha untuk setia dalam hidup menggereja, berkumpul bersama di lingkungan, di paroki, dalam kelompok-kelompok kategorial, berusaha untuk menjadi tanda kasih dan kehadiran dalam segala macam hal, di mana saja kita berada dan kapanpun. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita, dan semoga kebijaksanaan Allah menaungi kita, menuntun kita agar mampu menjadi tanda kasih dan kebaikan Allah dalam keluarga kita masing-masing, dan sebagai kawanan keluarga Allah dalam Kristus Yesus, sehingga kita boleh mengalami sukacita dan kebahagiaan di dunia ini, tapi kelak juga kita mengalami sukacita dan kebahagiaan bersama Allah dalam kerajaan surga. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini sejumlah Bapak Ibu, para pasutri merayakan ulang tahun perkawinannya. Mereka akan membaharui janji perkawinannya, suatu janji yang luhur dan mulia, tidak selalu mudah untuk mewujudkannya. Para pasutri yang merayakan hari ulang tahun hari ini dan semua pasangan suami istri selalu membutuhkan pertolongan dan rahmat Tuhan agar mampu mewujudkan janji perkawinan, menghayati dengan setia janji perkawinan itu dalam hidup. Kita percaya bahwa Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita dalam persekutuan ini
dan dalam sabdanya yang selalu kita dengarkan melalui kitab suci akan senantiasa membantu kita, secara khusus membantu pasangan suami istri. Oleh karena itu, kepada para pasutri yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya hari ini, perbaharuilah janji setia satu sama lain agar rahmat Tuhan menyertai hidup perkawinan dan keluarga Anda. Sejak awal saya telah memilih engkau menjadi istri saya. Saya akan terus mengasihi dan menghormatimu seumur hidup saya, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, di dalam untung dan malam. Semoga Tuhan berkenan selalu memberkati dan membimbing kami sekeluarga. Suamiku yang terkasih, sejak awal saya telah memilih engkau menjadi suami saya. Saya akan terus mengasihi dan menghormatimu seumur hidup saya, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, di dalam untung dan malam. Semoga Tuhan berkenan selalu memberkati dan membimbing kami sekeluarga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau setia menemani kami dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Kami mohon bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam menjaga kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian kasih yang telah Kau adakan dengan kami. Pujilah Engkau senantiasa memberkati dan kepada kami sekeluarga. Semoga keluarga kudus senantiasa menjadi inspirasi dan teladan bagi kami semua. Amin. Atas nama Gereja Kudus, saya meneguhkan pembaruan janji perkawinan Bapa dan Ibu, dan semoga keluarga saudara-saudari semakin menyerupai keluarga Kudus Nazaret dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah diteguhkan oleh sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Saudara-saudari terkasih, kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang. Kemudian orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa, Sang Raja Kerajaan Surga, agar kita diperkenankan tinggal di dalamnya. Bagi gereja kita, ya Bapa, bimbinglah gerejamu dengan cahaya Roh-Mu, agar selalu memperbarui diri dalam pengajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Kami mohon.
Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa hati yang murni dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya, sehingga namamu semakin dimuliakan di dalam karya pelayanan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kakek, nenek, dan lansia, ya Bapa, kami bersyukur atas kehadiran kakek dan nenek di tengah keluarga dan komunitas kami. Hiburlah mereka saat mengalami kesepian, dan dukunglah mereka ketika bergulat dalam kelemahan. Semoga mereka selalu percaya bahwa Engkau selalu bersama mereka setiap saat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Murah, kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk saudara-saudara kami yang secara khusus memasukkan intensinya dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga Engkau merahmati mereka dengan berkat, rahmat dan karunia yang mereka butuhkan dalam hidup mereka dan keluarga-keluarga mereka. Bagi keluarga yang telah meninggal, semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita ingin untuk menyampaikan intensi-intensi pribadi kita. Ya Allah yang kudus, dengarkanlah doa kami, tinggallah bersama kami, dan kabulkanlah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Ya Allah yang kudus, perkenankanlah putramu hadir di tengah-tengah kami untuk menerima roti anggur persembahan kami ini, serta mempersatukannya dengan kurban salibnya, supaya kami menjadi serupa dengannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri
kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus yang kami sebutkan namanya dalam Ekaristi Kudus ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu,
damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara dan saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya berterima kasih kepada saya.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rezeki kehidupan kekal yang telah kami terima ini. Semoga kami juga Kau beranikan untuk mengorbankan segalanya demi terciptanya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, yaitu kehidupan bersama yang dipenuhi cinta kasih, keadilan, dan kedamaian, sebagaimana suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendoakan doa novena Santo Ignatius dari Loyola hari kelima. Kerendahan hati dan kepercayaan pada Tuhan. Ya Santo Ignatius yang rendah hati, engkau belajar untuk percaya pada pemeliharaan Allah dan memeluk kerendahan hati. Bimbinglah kami dalam mengejar keutamaan ini. Ajarilah kami untuk mengandalkan tuntunannya dan menyerahkan kehendak kami pada rencana ilahinya. Bantulah kami untuk menumbuhkan semangat kerendahan hati dan mengakui ketergantungan kami pada Allah dan mencari kemuliaannya di atas diri kami sendiri. Doa permohonan. Ambillah dan terimalah ya Tuhan seluruh kemerdekaan, ingatan, budi dan kehendak-Mu. Segala milik dan kepunyaanku, Engkaulah yang memberi kepadamu. Tuhan, aku hantarkan kembali. Semua adalah milik-Mu. Kusediakan untuk terwujudnya kehendak-Mu. Berilah aku cinta dan rahmat-Mu. Cukup sudah itu bagiku. Ya Santo Ignatius dari Loyola, dengan kebaikan-Mu yang mulia, kami mohon pertolongan doa-Mu untuk disampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kami memperoleh semoga teladan-Mu, oh Satria Setia Bunda Maria, mengobarkan dalam hati kami kehendak kuat untuk mengusahakan terus-menerus kemuliaan Tuhan yang lebih besar dan kebaikan sesama kami. Demikian juga perolehkanlah bagi kami dari hati Yesus yang penuh kasih Tuhan kita, rahmat yang merupakan mahkota dari segala rahmat, yakni kebahagiaan abadi. Terpujilah Yesus Kristus sekarang dan selamanya. Amin. Mohon perhatian umat untuk pengumuman berikut. Seksi Katekese Paroki Santa Teresia membuka pendaftaran baptis bayi yang dilaksanakan pada Jumat 28 Agustus pukul 16. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Paroki. Seksi liturgi membuka kesempatan menjadi floris rekanan untuk misa perkawinan di Gereja Santa Teresia. Informasi selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman atau media sosial paroki atau menghubungi Sekretariat Paroki. Sekian pengumuman hari ini. Seluruh umat dimohon untuk melipat papan berlutut dan tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun, dan harap memperhatikan barang bawaannya masing-masing agar tidak tertinggal di area gereja. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh umat. Terima kasih untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor, lektris, pemazmur, istinar, multimedia, kelompok kor. Terima kasih untuk persembahan lagu-lagunya. Terima kasih untuk semua yang juga turut berpartisipasi dalam Ekaristi Kudus ini. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan supaya menyertai kita masing-masing dalam keluarga-keluarga kita,
secara khusus sebagai kawanan keluarga Allah, supaya kita bisa menjadi tanda cinta kasih, kebaikan, dan kehadiran Allah bagi semakin banyak orang. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah misa hari Minggu biasa ke-17, hari pekan orang tua dan kakek nenek lansia sudah selesai. Syukur kepada Allah.